Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi permasalahan dampak perkembangan moral anak dan remaja untuk memenuhi tugas akhir perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Hajah Ros Nurhayati SOS MSI. Oke, langsung saja kita simak materi dan masalah perkembangan moral anak dan remaja berikut ini. Happy for watching! Konsep perkembangan moral. Moral adalah prinsip atau aturan yang mengatur bagaimana manusia harus berperilaku dalam interaksi sosial. Moralitas itu sendiri mencakup tentang baik buruknya yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan lain sebagainya. Moral merupakan standar perilaku yang memungkinkan setiap orang untuk dapat secara kooperatif dalam suatu kelompok. Konsep perkembangan moral, ciri-ciri nilai moral menurut Bertekska adalah berkaitan dengan tanggung jawab, berkaitan dengan hati nurani, mewajibkan secara absolut dan bersifat formal. Konsep perkembangan moral, macam-macam moralitas. Yang pertama, moralitas objektif. Yang kedua, moralitas subjektif. Yang ketiga, moralitas intrinsik. Dan yang keempat, moralitas ekstrinsik. Konsep perkembangan moral adalah perubahan-perubahan perilaku yang terjadi dalam kehidupan anak berkenaan dengan tata cara, kebiasaan, adat, atau standar nilai yang berlaku dalam kelompok sosial. Faktor yang mempengaruhi moral anak dan remaja. Faktor interpersonal seperti keluarga, teman sebaya, dan budaya. Faktor intrapersonal juga mempengaruhi perkembangan moral seperti perubahan kognitif, emosi, dan bahkan perkembangan saraf. Teori belajar sosial menurut Bandura, perkembangan moral berlangsung melalui interaksi seseorang dengan lingkungan yang menyediakan konten moral. 2. Teori kognitif, Jean Piaget sebagai pelopor teori kognitif menekankan bahwa perkembangan kognitif erat kaitannya dengan perkembangan moral remaja. Oleh karena itu, perkembangan moral remaja tergantung kepada perkembangan kognitifnya. Piaget meyakini apabila perkembangan kognitif terhambat, maka perkembangan moral juga akan terhambat. Remaja belum mencapai perkembangan berpikir, belum akan mampu memahami aturan, nilai moral secara baik, dan belum dapat menginternalisasi dalam kehidupan. Faktor mempengaruhi moral anak dan remaja. Yang pertama, orang tua atau guru sebagai modal dasar pandangan ini adalah tingkah laku remaja sewaktu masih anak-anak dikontrol oleh perintah orang tua. Karena adanya pengakuan anak terhadap kewibawaan orang tua, bukan karena ketakutan terhadap hukum dari orang tua. Standar moral yang didapat dengan cara inilah yang menjadi sistem moral remaja yang mengarah tingkah lakunya. Dan yang kedua, disiplin yang dilakukan orang tua dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hopman dan Satchen tahun 1967 dapat diambil kesimpulan bahwa orang tua yang mempergunakan teknik disiplin industri atau memberikan alasan mengapa seseorang boleh atau tidak boleh bertingkah laku tertentu cenderung menyebabkan perkembangan moral remaja sangat baik. Sedangkan penggunaan disiplin berkuasa atau otoriter cenderung menyebabkan perkembangan mental yang lemah. Yang ketiga, interaksi dengan teman sebaya. Piaget menyatakan bahwa interaksi dengan teman sebaya dalam kemampuan bermain peranan meningkatkan perkembangan moral remaja. Interaksi dengan teman sebaya dan kemampuan bermain peranan terjadi karena telah dikuasai kemampuan atau role play. Usaha mengembangkan moral. Menurut Piaget dan Kohlberg, mengembangkan empati sebagai unsur afeksi sangat penting bagi perkembangan moral anak-anak, perlu dilatih dan diberi pengalaman untuk dapat merasakan sesuatu menurut pandangan orang lain. Duska dan Whelan 1982. Dengan demikian, pada diri anak akan terbentuk tanggung jawab untuk dapat merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Kemudian ada role playing, yaitu bermain peran. Bermain peran adalah salah satu teknik yang dapat dilakukan
oleh guru untuk melatih empati anak karena anak diberi kesempatan untuk berperan sebagai orang lain yang sedang dimainkan. Ada upaya yang dapat dilakukan orang tua dan guru. 1. Menciptakan kelas sebagai lingkungan yang membuat siswa hidup hormat, menghormati. Yang kedua, memberi siswa kesempatan mengemukakan pendapat dalam aturan kelas. Yang ketiga, memberi hukuman yang sesuai dengan pelanggaran. Yang keempat, memberi kesempatan siswa bekerja dalam kelompok. Hubungan antara nilai moral, sikap, dan tingkah laku. Nilai adalah suatu yang baik, diinginkan atau dicita-citakan dan dianggap penting oleh warga masyarakat. Misalnya, kebiasaan sopan santun. Dalam kaitan dengan pengalaman nilai-nilai hidup, maka norma merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud. Tingkah laku adalah implementasi dari sikap yang mendasari tingkah laku seseorang yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam hal ini, aliran psikolinasi tidak membeda-bedakan antara moral, norma, dan nilai. Semua konsep itu menurut Freud menyatu dan konsepnya superego. Superego sendiri dalam teori Freud merupakan bagian dari jiwa yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku ego sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat. Implementasi perkembangan moral. 1. Pemahaman peserta didik. Pemahaman peserta didik merupakan faktor yang sangat penting dapat membantu guru memilih dan menentukan sumber-sumber belajar yang tepat. Pendekatan-pendekatan yang sesuai mampu mengatasi masalah-masalah pembelajaran sehari-hari dengan baik. 2. Mengaktualisasikan potensi siswa. Upaya-upaya pengembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimiliki merupakan tanggung jawab seluruh siswa. 3. Pemilihan bahan pembelajaran. Untuk terwujudnya iklim dan proses pembelajaran yang kondusif perlu didukung oleh berbagai faktor, baik berkenaan dengan kemampuan guru serta motivasi siswa untuk belajar dan mencapai hasil belajar yang optimal. Satu contoh nyata dari krisis moral pada anak dan remaja adalah kasus di mana seorang murid melawan gurunya ketika ditegur. Dalam kasus ini, seorang siswa tertangkap sedang merokok di ruang kelas. Ketika guru menegur perbuatan tersebut, murid tersebut tidak menerima tegurannya dengan baik, bahkan bertindak agresif hingga mencekik gurunya. Perilaku ini mencerminkan adanya krisis dalam perkembangan moral sang murid. Tindakan yang dilakukan menunjukkan kurangnya rasa hormat kepada otoritas, rendahnya nilai-nilai etika, dan ketidakmampuan dalam mengendalikan emosi serta bertindak sesuai norma sosial. Solusi dan cara menangani kasus anak yang melawan guru. 1. Menanamkan nilai agama dan budi pekerti. Pendidikan agama dan budi pekerti harus ditanamkan sejak dini, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah. Nilai-nilai seperti menghormati orang lain, bersikap sopan, dan bertanggung jawab sosial harus menjadi bagian dari pembelajaran harian anak. Kedua, pembinaan moral secara berkelanjutan. Sekolah dan keluarga perlu bekerjasama dalam memberikan pembinaan secara konsisten. Bisa dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler, diskusi moral, dan keteladanan dari orang dewasa di sekitar anak. 3. Pendekatan persuasif dan emosional. Guru dan orang tua perlu menggunakan pendekatan yang persuasif dan penuh empati saat menangani anak-anak yang bermasalah. Memahami latar belakang anak, mendengarkan keluh kesahnya, dan membimbingnya dengan sabar dapat membantu memperbaiki perilaku mereka secara bertahap. 4. Penerapan sanksi hukum yang tegas. Namun mendidik, hukuman harus diterapkan untuk menanamkan rasa tanggung jawab atas tindakannya. Namun sanksi tersebut harus bersifat mendidik, bukan sekadar menghukum. Misalnya, anak diberi tugas sosial atau mengikuti program pembinaan karakter.
Dari semua materi yang sudah dijelaskan, bisa saya ambil kesimpulan bahwa masa remaja adalah periode terpenting dalam pembentukan nilai dan moralitas. Remaja mulai memahami diri sendiri dan orang lain, mengelola perilaku dan emosi, serta mengembangkan rasa identitas, termasuk identitas moral, dan belajar untuk peduli terhadap orang lain. Pendidikan moral yang baik membantu remaja menjadi individu yang bermoral dan mampu menjalin hubungan sosial yang positif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi mengenai perkembangan moral anak dan remaja. Semoga bermanfaat. Menghormati guru adalah investasi masa depanmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.